Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat belajar dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya kali ini dalam video yang kali ini akan membahas tentang pronoun. Apa sih pronoun itu? Simpelnya pronoun itu adalah kata ganti benda. Kata ganti seperti apakah yang dimaksud? Baiklah, saya akan coba jelaskan secara sederhana di sini. Jadi pronoun itu adalah kata ganti benda yang digunakan pada saat kita berbicara, baik itu secara lisan maupun tulisan, tentang seseorang atau sesuatu. Contohnya seperti ini. Ada sebuah paragraf pendek yang berbunyi seperti ini. Budi is a student. He goes to school every day by bike. He rides his bike because his school is not far. Ya, jadi Budi adalah seorang siswa. He goes to school every day by bike. Dia pergi ke sekolah setiap hari dengan sepeda. He rides his bike because his school is not far. Ya. Dia mengendarai sepedanya karena sekolahnya tidak jauh. Nah, jadi di sini Budi yang digantikan dengan pronoun he, ya. Dia. Nah, itu ya, itulah kata ganti yang dimaksud di sini. Ya, jadi he yang menggantikan Budi tadi, itulah pronoun. Ya, sampai di sini cukup jelas dan paham bukan tentang pronoun ini? Oke, kalau begitu kita sekarang lanjutkan ke jenis-jenis pronoun. Untuk jenis pronoun di sini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu subject pronouns, object pronouns, possessive adjective, possessive pronouns, dan reflexive pronouns. Ya, untuk subject pronouns yaitu I, you, he, she, it, we, you, they. Kemudian object pronouns me, you, him, her, it, us, you, them. Kemudian possessive adjective my, your, his, her, its, our, your, their. Kemudian possessive pronouns mine, yours, his, hers is not used for its. Kemudian ours, yours, and theirs. Kemudian reflexive pronoun myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Oke. Untuk mempelajari pronoun di sini, tips yang saya berikan yaitu yang pertama adalah kalian pelajari dulu pola perubahan pronoun itu sendiri. Bisa kita lihat di tabel, yaitu dari subject pronoun kemudian berubah menjadi objek, possessive, adjective, possessive pronoun, dan seterusnya, yaitu I kemudian berubah jadi me, my, mine, myself. Nah, pola seperti inilah yang perlu kalian pelajari. Selanjutnya, setelah kalian paham dengan polanya, kalian baru belajar tentang penggunaan terhadap jenis pronoun itu sendiri. Nah, dengan demikian kalian, saya yakin, akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Baiklah, kita bahas untuk jenis pronoun yang pertama yaitu subject pronouns. Ya, di sini subject pronouns yaitu I, you, he, she, it, we, you, they. Ya, di sini subject pronoun yaitu kata ganti yang posisinya berada di subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, subjek selalu berada di depan. Ya, jadi posisi untuk subject pronoun penggunaannya yaitu berada di depan. Contohnya pada kalimat seperti ini. I swim in the river. We wash a car. They cook rice. Ya, jadi subject pronoun I, we, they berada di depan sebagai subjek. Selanjutnya adalah object pronouns, yaitu me, you, him, her, it, us, you, them. Ya, untuk object pronoun yaitu fungsinya atau jenis pronoun ini adalah pronoun yang digunakan pada posisi objek. Nah, di mana posisi objek itu? Kita perhatikan subjek, predikat, objek.
Subjek, predikat, objek. Ya, objek berada di belakang setelah predikat. Ya, predikat biasanya kata kerja. Saya berikan contoh seperti ini. Saya bertemu dia. I meet her. I meet her. Saya bertemu dia. Bukan I meet she. Kenapa pakai her? Karena dia di sini posisinya berada di objek, maka kata gantinya menggunakan objek pronoun yaitu her. Contoh lain yaitu I like them. Saya menyukai mereka. I like them, bukan I like they. Jadi seperti itu untuk objek pronoun. Selanjutnya adalah possessive adjective pronouns, yaitu my, your, his, her, its, our, and their. Ya, untuk pronouns yang satu ini menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Biasanya diikuti oleh kata benda berada di belakangnya, karena tidak bisa berdiri sendiri. Saya berikan contoh my cat, your cat, his book, our bag, their pen, dan seterusnya. Untuk posisinya, possessive adjective pronoun bisa ditaruh di sebagai subjek ataupun sebagai objek. Saya berikan contoh, I love my cat. I love my cat. My cat is funny. My cat is funny. Untuk I love my cat posisinya berada di objek. Kemudian my cat is funny. My cat berada di subjek. Untuk possessive pronouns sama dengan possessive adjective, yaitu menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Namun untuk possessive pronouns dengan mengubah kata benda langsung, yaitu mine, milikku, yours, milikmu, hers, miliknya, his, miliknya, ours, milik kita, dan theirs, milik mereka. Contohnya seperti ini. This book is mine. Buku ini milikku. Those candies are yours. Permen itu milikmu. Possessive pronouns juga memperjelas kata benda kepunyaan yang berada di depannya pada sebuah kalimat. Saya berikan contoh. Dino brought my earphone. His is broken. Dino meminjam earphone-ku. Miliknya sedang rusak. Yang terakhir, reflexive pronoun atau kata ganti refleksif digunakan saat kita ingin merujuk kembali ke suatu subjek, kalimat, atau klausa dengan tujuan untuk menekankan arti terhadap klausa tersebut, bahwa saya, kita, atau dirimulah yang melakukan hal yang ditekankan tersebut. Pada reflexive pronoun, kita menggunakan by ditambah reflexive pronoun. Contoh kalimatnya yaitu I made it by myself. Saya membuat itu sendiri. Jadi dalam kalimat ini I made it by myself, ya. Saya membuat itu sendiri. Sebenarnya dengan kalimat I made it itu sudah bisa, tetapi dengan ditambah by myself itu lebih ditekankan bahwa itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Baiklah sahabat belajar, itulah sedikit penjelasan tentang pronoun. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa lebih paham tentang pronoun dan dapat mengaplikasikannya dalam bahasa Inggris baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Dukungan kalian akan sangat membantu untuk channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.